Ketika malam merayap pelan dan kesunyian mulai berbisik, ada cerita yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Kisah-kisah yang tak pernah terungkap. Suara-suara yang tak pernah terdengar, namun masih berbisik di telinga kita. Apakah kau siap untuk membuka pintu menuju dunia lain? Dunia di mana lentera kesunyian akan menyingkap tabir kegelapan. Satu cerita demi cerita. Dan inilah Lentera Kesunyian. Walid bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pria sederhana, pedagang keliling di pasar kecil dekat perbatasan desa dan kota. Setiap pagi ia bangun sebelum azan subuh, menyusun barang dagangan ke dalam gerobak sepeda tuanya, mulai dari sabun mandi, minyak goreng kemasan, hingga jajanan anak-anak. Usahanya tak pernah benar-benar untung besar. Namun, bertahun-tahun ia menjalaninya dengan sabar. Meski hasilnya pas-pasan, cukup untuk makan, bayar sewa rumah, dan sesekali kirim uang ke ibunya yang tinggal bersama adik bungsunya di kampung. Walid tidak punya banyak teman. Ia dikenal ramah, tapi pendiam. Dalam hatinya, ia sering berpikir, mungkin hidupku memang begini selamanya. Gak kaya, tapi cukup. Tapi itu dulu sebelum semuanya mulai runtuh perlahan. Awal mula perubahan hidup Walid bukan karena ambisinya, tapi karena musibah. Ibunya yang sudah lama sakit asma tiba-tiba divonis butuh perawatan intensif di rumah sakit kota. Biayanya tidak sedikit. Sementara itu, adiknya, Lani, baru saja diterima kuliah di Semarang. Lani menangis semalaman, bilang ingin mundur agar tidak merepotkan. Walid tak sanggup melihat keluarganya menyerah. Ia mulai meminjam uang dari tumenmen pasar. Lalu, dari tetangga. Ketika itu belum cukup, ia memberanikan diri mendatangi rentenir. Bunga berjalan setiap minggu. Tak terasa 2 bulan kemudian, cicilan makin menumpuk, dan dagangannya justru makin sepi. Pasar sedang lesu, dan pembeli mulai beralih ke woreng-woreng modern. Setiap malam, Walid tak bisa tidur. Tubuhnya letih, pikirannya sesak. Ia merasa seperti manusia gagal-gagal jadi anak, gagal jadi kakak, dan gagal sebagai pencari nafkah. Sampai pada suatu malam, seseorang dari masa lalunya muncul kembali. Namanya Agus. Mereka dulunya teman semasa SMA, sama-sama dari keluarga sederhana. Tapi kini penampilan Agus jauh berbeda. Jaket kulit, sepatu mahal, dan mobil yang terparkir di depan rumah kontrakan Walid. Di tangannya tergantung kunci mobil berlogo Eropa. "Kamu sekarang kaya, Gus," kata Walid pelan, tak bisa menyembunyikan rasa heran. Agus tertawa kecil. "Aku juga dulu kayak kamu, Lid. Tapi dunia ini nggak cuma buat orang sabar. Kadang kita harus ambil jalan pintas." Walid diam. Ia sudah sering dengar kalimat-kalimat semacam itu, tapi biasanya keluar dari mulut penipu atau pemimpi. Namun malam itu berbeda. Agus berbicara dengan tenang, sorot matanya serius. Suaranya tidak tinggi. "Aku datang bukan mau sombong. Aku tahu kamu kesulitan. Aku pernah di titik itu juga. Tapi ada jalan lain. Jalur sunyi yang gak semua orang mau ambil, tapi yang mau akan dapat lebih dari cukup." Walid menatapnya penuh tanda tanya. "Kamu ngomongin pesugihan?" Agus mengangguk. "Iya, tapi bukan yang kayak di cerita sinetron. Ini lebih tua, lebih halus, lebih cepat, tapi tentu saja tetap ada bayarannya." Walid sebenarnya bukan orang yang percaya penuh pada hal-hal gaib. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya terasa goyah. Bukan karena uang yang dijanjikan Agus, tapi karena keputusasaan yang sudah terlalu lama ia pendam sendiri. Agus tidak memaksa. Ia hanya memberi satu pesan sebelum pamit. "Kalau kamu serius, datang saja ke tempatku Jumat malam. Bawa sesajen kepala ayam cemani, kemenyan,
dan satu barang milik orang yang kamu sayang? Nanti aku antar. Walid menatap lantai rumahnya setelah Agus pergi. Tak ada suara. Hanya bunyi detik jam dinding yang terasa nyaring di kepala. Ia tidak langsung menjawab panggilan itu. Ia masih sempat berdoa, masih sempat berharap ada keajaiban dari Tuhan. Tapi malam-malam berikutnya justru makin gelap. Ibunya masuk ke rumah sakit. Adiknya menelepon, meminta tolong agar uang SPP dibayar sebelum akhir bulan. Dan esoknya, para penagih datang ke rumah sambil mengetuk pintu keras-keras. Pintu yang selama ini ia tutup rapat dari dunia luar mulai retak. Jumat malam, Walid berdiri di depan rumah Agus. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ia tahu begitu ia melangkah, tak akan ada jalan kembali yang mudah. Mobil Agus membawanya melintasi jalanan sunyi selama hampir 3 jam. Semakin jauh mereka masuk ke dalam wilayah hutan kecil yang dikenal warga sekitar sebagai Alas Gentong. Suasana makin mencekam, tak ada penerangan. Pepohonan rapat seolah menutup langit. Mereka turun dari mobil di pinggir jalan tanah. Agus hanya berkata, "Dari sini, kamu harus sendiri. Jalan kaki sampai kamu melihat pohon jati yang melingkar. Di situ ada gentong tua, letakkan sesajen. Jangan berkata apapun sampai suara itu bicara duluan." Walid menelan ludah. Ia membawa tas kecil berisi kepala ayam, kemenyan, dan sebuah bros milik almarhum ayahnya yang dulu selalu dipakai saat mengantar adiknya sekolah. Ia melangkah perlahan. Bunyi ranting patah di bawah kakinya seperti gema di antara pepohonan. 15 menit kemudian, ia sampai di tempat itu. Pohon jati besar berdiri melingkar aneh, seolah dua batangnya saling membelit. Di tengahnya berdiri gentong besar berlumut, hampir setinggi pinggang. Dengan bau tanah basah bercampur anyir darah, ia menyalakan kemenyan, meletakkan sesajen, dan duduk bersila sambil menunduk. Hening, detik berganti menit. Angin seolah berhenti. Tak ada jangkrik, tak ada burung. Hutan seperti menahan napas. Lalu, suara itu datang. Walid, suara itu berat, dalam, seperti bergema dari dasar gentong yang tak berdasar. "Apa yang kau minta?" Tubuh Walid bergetar. Tapi ia sudah hafal apa yang akan ia katakan. "Saya ingin bebas dari hutang. Ibu saya sembuh. Adik saya selesai kuliah. Saya ingin rezeki lancar." Sunyi beberapa detik. "Dan apa yang kau bayar?" Pertanyaan itu seperti tusukan dingin di dada. "Jangan keluarga saya. Ambil dari saya apa saja. Asal bukan mereka." Tawa kecil terdengar. Panjang, pelan, tapi menyayat. "Baik, maka yang kau bayar adalah waktumu. Waktuku. Setiap tahun, pada tanggal dan jam yang sama seperti malam ini, kau harus datang kembali. Sendiri. Jika kau lupa atau menolak, maka kau bukan lagi yang berhak hidup." Walid pun menyetujui perjanjian itu. Dan benar keesokan harinya, ibunya sembuh secara ajaib. Uang mulai berdatangan dari samber-samber tak terduga. Usahanya berkembang. Semua tampak sempurna, sampai tahun pertama tiba, dan Walid lupa sesuatu yang tak boleh dilupakan. 1 tahun berjalan seperti mimpi. Tak lama setelah ritual di Alas Gentong, Walid mulai mengalami perubahan drastis dalam hidupnya. Entah dari mana datangnya, tapi seseorang tiba-tiba membeli dagangannya dalam jumlah besar. Lalu datang lagi dengan pesanan rutin tiap minggu. Lalu muncul tawaran kemitraan warung kelontong. Beberapa bulan kemudian, ia sudah membuka 2 cabang. Walid kini bisa menyewa rumah yang lebih besar dan nyaman. Ibunya, yang tadinya lemah dan terbaring di rumah sakit, kini sehat seperti sedia kala. Adiknya kuliah dengan tenang, bahkan dapat beasiswa tambahan entah dari mana. Hidup Walid baik, bahkan
lebih dari baik. Tapi ia mulai lupa sesuatu. Ia lupa dengan pesugihan pertamanya. Malam itu, Walid tidur lebih awal dari biasanya. Tak ada firasat buruk, tak ada mimpi aneh, tak ada bisikan seperti di film-film. Hanya hujan rintik yang jatuh perlahan di luar jendela. Pagi harinya, ia terbangun seperti biasa, tapi tubuhnya terasa berat. Bukan sakit lebih seperti kehilangan sesuatu. Ia duduk di kasur sambil mencoba mengingat tanggal Jumat Kliwon, jam 0:36. Tanggal dan waktu yang harusnya ia ingat. Tiba-tiba, listrik rumah padam. Suara ketukan pelan terdengar dari dapur. Lalu dari ruang tamu, lalu dari kamar ibunya. Walid berlari keluar kamar sambil berteriak, "Bu, Lani!" Tak ada jawaban. Rumahnya gelap, dingin, dan terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Walid mengitari tiap sudut dengan senter ponsel, tapi tak menemukan siapapun. Saat kembali ke ruang tamu, pintu depan terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, tapi dari dalam kegelapan wajahnya keluar suara yang sangat ia kenal. "Kau lupa, Walid." Walid jatuh terduduk, napasnya tercekik. Aku akan datang. Sekarang. Aku kesana sekarang." Sosok itu tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke dalam rumah. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dinding bergemeretak, genteng jatuh, dan suara-suara bisikan mulai berdatangan dari segala arah bercampur antara tangis, tawa, dan jeritan aku akan datang. Sekarang, aku kesana sekarang. Sosok itu tak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke dalam rumah. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dinding bergemeretak, genteng jatuh, dan suara-suara bisikan mulai berdatangan dari segala arah bercampur antara tangis, tawa, dan jeritan. Terlambat, Walid terbangun, nafasnya ngos-ngosan. Ia masih di kamarnya. Pagi sudah datang. Ia buru-buru keluar kamar, mencari ibunya, adiknya, semua ada. Tidak ada yang berubah, tapi ada yang berbeda. Mereka tak menyapanya, tak melihatnya. Bahkan saat Walid memegang bahu ibunya, tangannya menembus tubuh sang ibu seperti udara. Walid tidak lagi ada di dunia mereka. Terduduk di lantai, Walid akhirnya paham. Tubuhnya ada, tapi jiwanya sudah terikat. Tiap tahun sejak hari itu, Walid muncul di rumahnya, duduk di kursi ruang tamu, menatap keluarganya dengan tatapan kosong. Mereka tidak melihat, tidak tahu, tapi merinding setiap kali melewati tempat itu. Dan tiap tahun, pada Jumat Kliwon jam 0:36, suara pintu depan rumahnya masih suka terbuka sendiri. Orang-orang bilang, rumah Walid sekarang angker. Meski tampak bersih dan terang, banyak warga yang mendengar langkah kaki malam-malam, atau ada bayangan laki-laki duduk di warungnya yang sudah lama tutup. Dan di alas gentong tua itu, kini ada coretan merah samar. Satu jiwa tertunda, tunggu pengganti. Dari luar, hidup Walid terlihat seperti kisah sukses. Seorang pedagang yang dulunya tertindas oleh keadaan, kini mampu membuka cabang, membiayai keluarga, dan hidup berkecukupan. Namun tidak semua orang percaya keajaiban datang tanpa harga. Adalah Ruslan, sepupu Walid, yang pertama kali mencium keanehan itu. Ia bukan orang yang percaya mistik. Ia lahir dan besar di kota, terbiasa berpikir logis dan lurus. Tapi sejak Walid mulai berubah, rasa penasaran tumbuh di dalam dirinya, perlahan menjadi obsesi yang tak bisa ia buang. Awalnya, hanya hal kecil, seperti Walid yang mulai menghindari waktu-waktu tertentu, terutama Jumat malam, dan duduk diam terlalu lama di tempat yang sama.
memandangi jendela dengan sorot mata yang sulit dijelaskan antara pasrah dan takut. Lebaran tahun itu, Ruslan menginap di rumah keluarga Walid. Ia memperhatikan sesuatu yang tidak disadari anggota keluarga lain. Setiap malam, tepat jam 0:30, lampu ruang tamu mati sendiri. Walid selalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Bahkan tidak keluar untuk minum atau ke toilet hingga pagi. Suatu malam, Ruslan sengaja tidak tidur. Ia duduk diam di ruang tengah, berpura-pura membaca buku. Saat waktu menunjukkan jam 0:36, ia mendengar suara pintu depan berderit, seperti seseorang masuk atau keluar. Namun ketika Ruslan mengintip, tak ada siapapun, kecuali satu hal yang membuat darahnya dingin. Bayangan Walid berdiri di luar pintu, tapi tubuhnya ada di dalam kamar. Bayangan itu berdiri diam, menatap lurus ke arah rumah, tak bergerak, tak berkedip, seolah menunggu sesuatu. Pagi harinya, Ruslan mencoba berbicara pada Walid. Namun, jawaban yang ia terima hanyalah senyum tipis dan kalimat yang tak menyentuh isi. Kadang, rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Kita cuma perlu membuka pintu. Kalimat itu terdengar seperti ucapan bijak, tapi di telinga Ruslan justru seperti isyarat bahwa ada pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ruslan mulai mencari. Ia menyelidiki masa lalu Walid, menelusuri mantan rekan kerja, bahkan teman sekolah lamanya. Nama Agus muncul dari salah satu catatan lama. Orang terakhir yang sering terlihat bersama Walid, namun mendadak hilang tak lama setelah usaha Walid naik drastis. Jejak Agus berhenti di satu titik, Alas Gentong, sebuah hutan kecil di pinggiran desa. Dikenal warga sebagai tempat keramat yang sering ditutup bagi orang luar. Tak banyak yang berani menyebutnya, kecuali satu orang tua di warung pinggir jalan yang berkata pelan, "Kalau kau dengar suara dari gentong tua di tengah hutan itu, jangan jawab. Apapun yang terjadi, jangan jawab." Ruslan akhirnya memutuskan pergi ke sana. Jumat sore, ia menyelinap masuk ke area hutan. Tak ada jalur jelas, hanya jejak tanah becek dan ranting-ranting berserakan. Tapi entah kenapa, seolah ada yang menuntunnya. Langkahnya tidak pernah ragu. Ia berjalan lurus, masuk ke kegelapan yang makin sunyi. Setelah hampir 1 jam, ia menemukannya. Gentong besar berlumut berdiri diam di tengah pohon jati yang melingkar seperti ular melilit dirinya sendiri. Hening. Tak ada suara serangga. Bahkan angin pun seperti berhenti bergerak. Ruslan berdiri mematung. Ia hendak memotret tempat itu, tapi kamera ponselnya mati total. Dan saat ia memutar tubuh untuk pergi, suara itu terdengar, "Kau bukan Walid." Ruslan membeku. Suara itu berat, seperti bergema dari dasar bumi. Tapi darahmu dekat, dan darah tahu kemana ia harus kembali. Tanah di bawah kaki Ruslan bergetar. Ia merasa seolah tubuhnya sedang ditarik. Suara-suara aneh muncul dari dalam gentong. Tawa, tangis, bisikan nama-nama, dan satu kalimat yang terulang-ulang. Bayarannya belum lunas. Ruslan berhasil melarikan diri. Tapi sejak itu, ia tidak bisa tidur. Tiap malam, suara gentong itu memanggil dalam mimpinya. Lebih buruk lagi, Walid semakin berbeda. Ia kini jarang bicara, jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ruslan akhirnya sadar, Walid telah memberikan jiwanya tapi belum menyelesaikan kewajibannya. Setiap tahun, ia harus kembali ke gentong itu. Tapi tahun ini, Walid mulai lupa, atau mungkin sengaja tidak datang. Dan bila perjanjian itu dilanggar, maka satu hal pasti akan terjadi. Tumbal baru akan dipilih dan darah terdekat adalah milik Ruslan. Hari itu, langit terlihat biasa saja, biru, tenang tanpa awan. Namun di dalam dada Ruslan, sesuatu terasa gelisah. Ia tahu,
Malam ini bukan malam biasa. Jumat Kliwon, tanggal yang sama, jam yang sama, jam 0:36. Angka itu muncul di mimpinya selama seminggu terakhir, seperti dicap di balik kelopak mata, dan selalu diiringi suara gentong yang memanggil bahwa dia kembali, atau kau yang datang. Ruslan mulai merasa waktu sudah habis. Ia duduk di depan rumah Walid, sambil memperhatikan jendela kamar yang tertutup rapat. Di dalam sana, seseorang sedang bertarung melawan bayangannya sendiri. Pukul 11 malam, Ruslan mengetuk pintu. Walid membukakan, wajahnya kuyu. Tak banyak kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Ruslan lama, seperti tahu kenapa ia datang. "Udah waktunya, Kak," ucap Ruslan pelan. Walid menunduk. "Aku capek, Lan." "Kak Walid." Ruslan menatapnya tajam. "Kita nggak bisa lari selamanya. Kau tahu itu." Suasana rumah mencekam. Lampu redup, dinding seperti bernafas pelan. Di dalamnya, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Akhirnya, Walid hanya berkata, "Kalau kita pergi ke sana dan aku nggak bisa kembali, kau jangan panggil namaku. Apapun yang terjadi, jangan." Mereka berangkat malam itu juga, naik motor butut yang berderit setiap melewati batu. Jalan setapak menuju alas gentong sudah mulai ditelan rumput liar, tapi arah jalannya seakan menyambut mereka. Setibanya di hutan, suasana sudah jauh berbeda, lebih sunyi, udara lebih pekat, seperti mengandung bisikan yang tak terdengar. Dan di tengah lingkaran pohon jati itu, gentong besar berdiri seperti raksasa bisu yang menunggu mangsanya. Walid mendekat pelan. Ruslan tetap di belakang, memegang jimat kecil yang diberikan seorang kiai 2 hari sebelumnya. Tak tahu apakah itu akan berguna, tapi setidaknya memberinya rasa aman. Saat Walid menyentuh gentong itu, tanah bergetar, angin berhenti, dan bayangan mereka lenyap. Suara dari dalam gentong tak lagi hanya satu. Kini ada banyak ratusan, mungkin ribuan, saling tumpang tindih. Jeritan, tangisan, rayuan, tawa kecil anak-anak, dan satu suara utama yang menghantam udara seperti palu. "Siapa yang dibawa?" Walid menggigil. Ia menoleh ke Ruslan. "Kalau aku diam di sini, mereka akan diam juga," gumamnya. "Tapi kalau aku pergi, mereka akan menagih. Kau, Lani, Ibu." Ruslan menahan napas. Gentong itu kini memancarkan cahaya merah samar dari dalam, dan sosok-sosok mulai muncul di sela pepohonan bukan manusia. Mereka tinggi, kurus, membungkuk, tanpa wajah, hanya memiliki mulut lebar yang terbuka diam. "Jangan tinggalkan aku di sini." Suara Walid mulai parau. "Tapi jangan ikut juga." Lalu, gentong itu bicara lagi. "Bayar atau tukar." Ruslan mendekat. Ia menatap Walid yang kini berdiri di ambang batas dunia antara manusia dan sesuatu yang lebih gelap dari kematian. Tanpa banyak berpikir, Ruslan berteriak, "Ambil aku, asal dia pulang." Tapi seketika itu juga, Walid membalik tubuhnya dan mendorong Ruslan keluar dari lingkaran gentong. "Aku yang mulai, aku yang selesai." Dan sebelum Ruslan bisa masuk kembali, tanah di bawah gentong ambruk. Gentong itu pecah dari dalam. Cahaya merah menyala sesaat, lalu padam. Semua sunyi. Sosok-sosok lenyap. Hutan kembali menjadi hutan, dan Walid hilang. Ruslan terbangun keesokan harinya di pinggir hutan. Tak ada gentong, tak ada jejak apapun. Hanya satu benda yang ia temukan tertancap di tanah. Sebuah bros logam benda yang selalu dipakai Walid di balik bajunya. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lemas, namun hatinya, anehnya, tenang. Ia tahu Walid tak sepenuhnya hilangnya, hanya berada di tempat yang tak bisa dikunjungi manusia biasa.
Namun sejak malam itu, jam 0:36, bayangan Walid masih suka muncul di kaca jendela rumah. Duduk, diam, tersenyum tipis. Tidak menyeramkan, tapi juga tidak sepenuhnya damai. Dan di suatu malam, Ruslan mendengar suara dari arah pintu rumah. Bayaran pertama sudah lunas. Sekarang, siapa berikutnya? Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu. Rumah Walid kini kosong, terkunci rapat. Tak ada yang berani menyentuh atau membersihkannya. Bahkan, keluarga terdekat pun hanya berani lewat di depannya siang hari, sambil membaca doa dalam hati. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, kecuali Ruslan. Ia kembali ke kehidupannya di kota. Ia mencoba menata ulang hidup, menjauhi segala hal yang berbau gaib. Tapi kenyataan tidak semudah itu dilupakan. Ada hari-hari di mana ia merasa seperti diikuti, seperti ada yang duduk di sudut kamar. Bukan mengancam, tapi juga bukan manusia. Kadang, bayangan di lantai bergerak lebih dulu sebelum tubuhnya sempat berpindah. Dan setiap Jumat Kliwon, ponselnya mati tepat jam 0:36. Namun Ruslan tetap hidup. Ia sadar, hidupnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia membawa warisan sunyi dari seseorang yang telah membayar lunas kesalahannya sendiri. Setelah semua itu, di pinggiran desa, di tempat yang jarang dilewati orang, seorang anak laki-laki kecil bermain sendiri di dekat rawa tua. Ia memukul-mukul tanah dengan ranting sambil bersenandung lagu lama yang tidak pernah diajarkan siapapun. Bayar, tukar. Bayar, tukar. Lalu, ia berhenti, menoleh ke arah semak. Ada sesuatu di sana, gentong besar, utuh, dan bersih. Seolah baru diletakkan, tak berlumut, tak berdebu. Di atas gentong itu, ada secari kertas putih yang terlipat. Bila seseorang cukup berani untuk membukanya, maka hanya ada satu kalimat tertulis di dalamnya. Rezeki bisa datang dari mana saja. Tinggal kau pilih mau bayar di awal atau di akhir.